Seperti biasa, karena spoiler episode 144 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Di episode sebelumnya, sementara Xiaoyan bergegas ke Sekte Bunga. Di dalam sebuah alun-alun Sekte Bunga, sudah ada cukup banyak sosok yang berdiri di sana. Mata mereka melihat ke arah alun-alun yang suasananya cukup serius. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengah alun-alun. Wanita itu mengenakan gaun anggun. Sekilas, sepertinya statusnya cukup tinggi. Yun, waktunya habis, kamu harus mengungkapkan dirimu. Ketika suara gong perlahan terdengar, mata Hua Jin menyipit sedikit saat dia dengan dingin berteriak. Segera, suara angin kencang dipancarkan dari udara ketika teriakannya terdengar. Sosok putih Yun dengan lembut mendarat di alun-alun. Pemimpin sekte, aku tidak memiliki keinginan untuk posisi pemimpin sekte. Mengapa kamu harus memaksaku dengan cara yang begitu pahit? Jika kamu ingin tetap aman, kamu harus menyerahkan Douqi pemimpin sekte sebelumnya, dan aku akan menerimamu dengan baik. Hua Jin dengan dingin berteriak. Jika aku menyadari bahwa Nenek Hua adalah pemimpin sekte bunga, aku tidak akan menyelamatkannya. Adapun untuk segel Douqi, itu telah ditinggalkan di dalam tubuhku oleh Nenek Hua. Jika kamu benar-benar menginginkannya, kamu bisa datang dan mendapatkannya. Yun berkata dengan lemah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pemimpin sekte ini takut padamu? Hua Jin tertawa dingin, dia sejenak melirik pria di sampingnya. Sayang, ayo serang bersama. Namun, ketika mereka akan bergerak, suara angin deras tiba-tiba dipancarkan dari langit. Segera, sosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, sosok itu sudah muncul di samping Yun dan meraih tangannya. Suara menggoda yang sangat memuakkan terdengar, menyebabkan wajah Yun memerah hampir seketika. Yuner kecil, aku tidak terlambat kan? Kamu, Xiaoyan, mengapa kamu di sini? Wajah Yun memerah karena malu. Dia juga agak tertegun saat dia menatap pemuda yang mengenakan senyum menggoda di sampingnya. Kamu tidak dapat mengharapkanku hanya berdiri diam di samping, jika kamu berada dalam masalah kan? Xiaoyan mengamati keindahan di depannya. Ada kelembutan tambahan tidak sadar dalam suaranya. Ini pasti ulah Yanran. Yun sedikit terkejut sebelum dia memahami situasinya. Segera, dia merasakan panas yang ditularkan dari tangannya dan buru-buru menariknya. Ini adalah sekte bunga. Bagaimana kamu bisa dengan sembarangan menerobos masuk? Kamu sudah bersembunyi dariku selama bertahun-tahun. Apakah itu belum cukup? Xiaoyan tersenyum sedikit dan berkata, siapa yang bersembunyi darimu? Yun segera membantah. Siapa yang telah datang? Beritahu aku namamu. Kamu benar-benar berani menerobos ke dalam sekte bungaku. Hua Jin memfokuskan matanya ke arah Xiaoyan dan berteriak dengan dingin. Kamu dapat memperlakukanku sebagai teman Yun. Xiaoyan melirik Yun yang membuatnya malu dan marah. Namun Xiaoyan mengabaikannya. Matanya hanya menatap kedua orang di sisi berlawanan. Hanya kekuatan Douzun bintang 2 berani bertindak arogan di sini. Aku pikir bahwa kamu telah lelah hidup. Yao Hua Liangjun dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Baiklah, Yun, hari ini, aku akan mengizinkanmu dan anak kecil ini untuk bertarung bersama. Jika kamu kalah, kamu akan menyerahkan Douqi dari pemimpin sekte sebelumnya. Hua Jin tertawa dingin. Yun merajut alisnya ketika dia mendengar ini. Dia tidak ingin menyeret Xiaoyan ke pertarungan internal sekte bunga. Dia mengambil langkah maju dan baru saja akan berbicara. Namun Xiaoyan di samping menghentikannya. Serahkan padaku. Ini membuat Yun kaget. Tapi dia masih mengangguk patuh. Secara alami tidak ada masalah jika kamu ingin bertanding. Namun, taruhan dari pertandingan ini tampak sedikit terlalu menggelikan. Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan Douqi yang diwariskan. Namun, jika kamu kalah, kamu tidak akan kehilangan apapun. Xiaoyan bertanya sedikit. Hua Jin menyipitkan matanya. Jika pemimpin ini kalah, Yun dapat meninggalkan sekte bunga dengan aman. Tidak ada yang akan mengganggunya. Jika hanya seperti itu, tidak perlu untuk pertarungan ini. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit dingin saat dia berkata, kamu berani. Apakah kamu memperlakukan sekte bungaku sebagai tempatmu dapat datang dan pergi sesukamu? Bahkan jika kamu dapat meninggalkan sekte bunga hari ini, kamu akan dikejar oleh sekte bunga selama sisa hidupmu. Hua Jin berteriak dengan marah.
Jika kamu berani, kamu bisa datang dan mengejarku sampai ke paviliun bintang jatuh. Xiao Yan tidak menyerah saat dihadapkan dengan ancaman marah Hua Jin. Aku adalah Xiao Yan, guruku adalah Yao Chen. Sebelum aku pergi, guru telah menginstruksikanku untuk menyapa para tetua dari Sekte Bunga jika aku akhirnya menemui mereka. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat matanya, melihat ke arah pegunungan hijau yang subur. Xiao Yan, ini sebenarnya murid Yao Chen. Orang tua itu benar-benar perhatian. Jika aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan mengunjungi paviliun bintang jatuh. Segera setelah teriakan nyaring Xiao Yan, suara tua yang agak serak perlahan-lahan keluar dari pegunungan. Akhirnya, itu bergema di atas alun-alun. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah di mana suara berasal. Setelah itu, matanya berpaling ke arah Hua Jin. Hua Jin, karena Tuan Xiao Yan memiliki permintaan, mari kita dengarkan dia. Salah satu tetua di sebelah utara alun-alun perlahan membuka mulutnya dan berkata. Hua Jin hanya bisa menggertakkan giginya dengan enggan. Jika kamu memiliki beberapa kata untuk diucapkan, katakan saja dengan cepat. Jika kami akhirnya kalah dalam pertandingan ini, warisan Douqi dalam tubuh Yun Yun akan diserahkan kepadamu. Jika pihakmu kalah, posisi pemimpin Sekte Bunga akan diserahkan pada Yun Yun. Xiao Yan berkata samar, jadi kamu mengejar posisiku sebagai pemimpin dari Sekte Bunga. Ekspresi Hua Jin sangat gelap saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan, aku tidak tertarik menjadi pemimpin sekte. Jangan tambah masalah lagi. Yun Yun di samping juga buru-buru berkata. Nenek Hua awalnya memindahkan posisi pemimpin sekte pada Yun Yun. Namun, kamu tanpa malu-malu merebut tablet batu giok. Saat ini, dia hanya mengambil kembali barang yang telah diberikan oleh Nenek Hua. Xiao Yan tertawa dingin. Kamu, dasar bocah berlidah tajam. Ekspresi Hua Jin berangsur-angsur menjadi sedingin es. Menekan amarahnya, dia kemudian melirik Yao Hua Liangjun di sampingnya. Yang terakhir hanya mengangguk. Karena kamu memiliki permintaan seperti itu, kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Xiao Yan akhirnya tersenyum sedikit ketika mendengar ini. Dia kemudian memutar kepalanya melirik Yun Yun. Kamu harus mundur sedikit. Aku akan mengurusnya. Kamu sendiri. Yun Yun terkejut. Dia memandang Xiao Yan agak ragu. Namun, karena kepercayaannya pada Xiao Yan, dia hanya bisa mengangguk pelan dan mundur selangkah. Xiao Yan melangkah maju ketika dia melihat Yun Yun mundur. Api putih yang padat perlahan-lahan berlama-lama di matanya. Karena kalian semua telah mencapai kesepakatan, biarkan pertandingan dimulai. Seorang tetua melambaikan lengan bajunya dan berteriak dengan keras. Segera, tubuh Yao Hua Liangjun bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Douqi megahnya menyebar ke segala arah. Namun, sayap tulang Xiao Yan langsung mengepak. Tubuhnya melesat ke langit dan menghindari serangan Yao Hua Liangjun. Pada saat yang sama, 11 boneka muncul dan membentuk formasi. Boneka iblis ya, Hua Jin, kamu harus pergi dan menyegel Yun Yun. Serahkan bocah ini padaku. Sebuah penghinaan melintas di mata Yao Hua Liangjun saat dia melihat boneka ini. Hua Jin segera mengangguk. Kekuatannya berada di sekitar Douzun bintang 4, sementara Yun Yun hanyalah Douzun bintang 1. Segera dia menyerbu ke arah Yun Yun dengan cara seperti kilat. Namun, sebelum dia tiba, boneka iblis langit sudah muncul di depan Yun Yun. Tinjunya yang berisi angin mengerikan menghantam kepala Hua Jin tanpa ampun. Boom! Gelombang Douqi segera meletus dari tangan Hua Jin dan bertabrakan dengan tinju boneka. Ini membuatnya mundur 2 langkah. Hua Jin, sebaiknya kamu fokus saja menghadapi boneka itu. Aku akan menangkap bocah ini dulu. Boneka akan otomatis berhenti setelah itu. Yao Hua Liangjun di langit mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah Xiao Yan di udara. Kipas lipat di tangannya tiba-tiba diayunkan. Bila-bila angin yang sangat besar melewati langit dan menyerbu ke arah Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan hanya tersenyum tipis saat melihat bila-bila angin yang menyerbu. Sayap tulang di punggungnya mengepak dengan cepat dan dengan mudah menghindari serangan Yao Hua Liangjun. Pertempuran ini harus segera berakhir. Xiao Yan perlahan menghirup udara setelah menghindari serangan Yao Hua Liangjun. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang tidak biasa. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga.
Segera, kekuatan Xiaoyan langsung naik menjadi Douzun bintang 4. Pada saat yang sama, 4 api surgawi sudah tergantung di depannya. Munculnya 4 jenis api surgawi menyebabkan ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit berubah. Dia tahu bahwa Xiaoyan telah mempersiapkan serangan mematikan. Cahaya meletus tiba-tiba dari kipas di tangannya. Tubuhnya membesar beberapa kali lipat. Kedua tangannya berayun dengan keras ke udara. Bila angin agung, segera, banyak garis retak hitam gelap terbentuk, itu seperti ular berbisa. Mereka melesat keluar melalui ruang kosong sebelum akhirnya menuju Xiaoyan di kejauhan. Xiaoyan tidak peduli dengan serangan Yao Hua Liangjun. Sayap tulangnya terus-menerus mengepak dan menghindar. Selama penghindaran ini, keempat jenis api surgawi di depannya juga perlahan bergabung bersama. Apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi? Yao Chen benar-benar kehilangan wajah karena memiliki murid sepertimu. Wajah Yao Hua Liangjun menjadi hijau saat dia meraung dengan marah karena berkali-kali Xiaoyan menghindar. Kejar-kejaran terus berlanjut selama hampir 10 menit sebelum Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat Yao Hua Liangjun yang meraung. Apakah kamu sudah cukup mengejar? Kalau begitu, giliranku sekarang. Gumpalan api di telapak tangan Xiaoyan berputar perlahan. Seketika, teratai api indah seukuran telapak tangan perlahan muncul. Melihat teratai api di tangan Xiaoyan, Yao Hua Liangjun mengatupkan giginya erat-erat. Segel dengan cepat terbentuk di tangannya. Douqi yang agung melonjak keluar dan membentuk raksasa besar setinggi 30 meter. Teknik langit mendalam, transformasi dunia Qi. Segera, raksasa yang berdiri di langit melangkah maju. Tangannya yang besar menghantam dengan keras ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sejenak menghembuskan nafas yang dalam sebelum teratai api pemusnah di tangannya perlahan berputar. Melesat dan menembak ke arah raksasa yang tampaknya tak tertandingi. Boom! Ledakan yang mengguncang bumi akhirnya bergema di langit. Badai api menyapu dan mengamuk. Raksasa besar juga terkoyak hingga Douqi melonjak seperti pilar air. Boom! 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 Badai api sekali lagi menghantam tubuh raksasa dengan keras. Douqi yang ada di tubuhnya juga mulai menghilang dengan cepat. Di bawah serangan terus-menerus oleh gelombang api, tubuh raksasa juga menjadi semakin ilusi. Pada akhirnya meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Yao Hua Liangjun yang terhubung dengan raksasa, mulutnya mengeluarkan seteguk darah segar. Dia juga buru-buru mundur eksplosif saat badai api menyerang. Dalam sekejap mata, dia telah menembus penghalang energi di sekitar alun-alun. Sementara itu, gelombang api akhirnya dengan keras bertabrakan dengan penghalang energi Sekte Bunga. Riak menyebar dengan cepat dan akhirnya runtuh. Ketika gelombang api akan menyebar di seluruh alun-alun, desahan seorang tetua perlahan bergema di langit. Segera, sosoknya tiba-tiba muncul dalam sekejap dan melambaikan lengan bajunya. Akhirnya, riak itu bertabrakan dengan gelombang api. Kedua energi saling mengikis sebelum perlahan-lahan hancur. Tetua pertama, melihat sosok yang muncul tiba-tiba turun tangan, wajah beberapa tetua menampakkan ekspresi gembira. Xiaoyan, apakah kamu berencana untuk menghancurkan Sekte Bungaku? Wajah pucat Xiaoyan agak malu ketika mendengar ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya. Situasi ini membuatku tidak punya pilihan. Aku harap tetua tidak akan menyalahkanku. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, mengalihkan pandangannya ke arah Hua Jin. Pada saat yang sama, sosok Yao Hua Liangjun yang menyedihkan sekali lagi bergegas kembali dari kejauhan. Ekspresinya gelap dan suram saat dia berdiri di langit. Xiaoyan mengabaikan tatapan gelap Yao Hua Liangjun. Tanpa berkata apa-apa, dia melirik Hua Jin dari jarak yang cukup dekat dan menggosok tangannya. 4 api surgawi sekali lagi muncul di depannya. Aku mengaku kalah. Melihat 4 jenis api muncul sekali lagi, ekspresi Hua Jin yang awalnya pucat berubah menjadi putih mengerikan. Karena itu, dia buru-buru berteriak. Xiaoyan tersenyum tipis setelah mendengar teriakan Hua Jin. Membuka mulutnya, dia sekali lagi menelan 4 jenis api surgawi ke dalam tubuhnya. Banyak tetua dari Sekte Bunga menggelengkan kepala sedikit ketika mereka melihat Hua Jin mengakui kekalahan. Pertandingan hari ini benar-benar lelucon. Douzun bintang 4 dan Douzun bintang 6 dikalahkan oleh Douzun bintang 2. Jika masalah ini menyebar, itu benar-benar akan menjadi bahan tertawaan.
Aku tidak mengecewakan kan? Xiao Yan menoleh ke arah Yun Yun, yang telah melebarkan bibir merahnya. Setelah itu, dia batuk pelan dan tertawa. Kamu masih suka bertindak berani. Yun Yun memperhatikan wajah Xiao Yan yang pucat. Dia tanpa sadar melotot. Namun, meskipun nada suaranya sedikit menegur, itu adalah jenis kegembiraan yang berbeda. Sementara itu, tetua pertama dari Sekte Bunga di Langit juga mendesah pelan. Matanya menoleh ke arah Hua Jin dan berbicara dengan samar. Karena kamu telah kalah, serahkan token giok. Pemimpin sekte kepada Yun Yun. Tangan Hua Jin langsung mengepal erat saat mendengar ini. Namun, dia tidak bisa menelan kata-katanya di depan umum. Segera, dia hanya bisa melemparkan token giok dengan kejam ke arah Yun Yun. Tetua pertama dari Sekte Bunga mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun. Dia tersenyum dan berkata, aku percaya pada pandangan pemimpin sekte sebelumnya. Yun Yun, di masa depan, kamu akan menjadi pemimpin Sekte Bunga berikutnya.